what we're doing is very simple, peace. It's called the Board of Peace, and it's all about an easy word to say but a hard word to produce, peace. Indonesia menandatangani Board of Peace Charter pada tanggal 22 Januari 2026 yang membuat Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam upayanya untuk mengakhiri perang Israel dan Palestina. Akan tetapi, keputusan ini mendapatkan respon yang kurang baik dari masyarakat Indonesia. Melihat hal tersebut, muncul pertanyaan, apakah keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian akan menguntungkan diplomasi Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina? Board of Peace atau Dewan Perdamaian merupakan koalisi selektif negara-negara yang mendapatkan undangan khusus dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam konteks ini, tidak semua negara bisa mendaftar atau menjadi bagian dari Dewan Perdamaian kecuali mendapatkan undangan dari Amerika Serikat. Dari sisi tata kelola organisasi, sebenarnya Dewan Perdamaian berada di luar struktur atau kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tata kelolanya sendiri sangat terpusat, di mana Dewan Perdamaian ini dipimpin oleh Ketua Dewan Perdamaian, yaitu Presiden Donald Trump yang memiliki kewenangan yang sangat luas atau sangat besar. Misalnya, di dalam mengundang atau mengecualikan negara-negara yang bisa bergabung di dalam Dewan Perdamaian. Misalnya, memecah kebuntuan dengan mengeluarkan keputusan di saat proses pembuatan kebijakan mengalami kebuntuan di antara negara-negara anggota. Atau bahkan Ketua Dewan Perdamaian itu bisa memveto atau memblok rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh negara-negara anggota. Untuk kegiatan operasionalnya sendiri, Dewan Perdamaian itu mendapatkan dana dari iuran keanggotaan negara-negara anggota sebesar 1 miliar US dollar. Kalau kita melihat kepada laman atau web Dewan Perdamaian, sampai saat ini ada 28 negara anggota yang tergabung di dalam Dewan Perdamaian. Lalu kemudian, apa sih tujuan dari Dewan Perdamaian? Sebenarnya Dewan Perdamaian ini diinisiasi dari Peace Plan atau rencana perdamaian yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump sebagai tindak lanjut dari keluarnya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 2803 tahun 2025 lalu. Tujuan awalnya sebenarnya ingin melakukan gencatan senjata di kawasan Gaza. Tapi kalau kita melihat ide Peace Plan dari Presiden Donald Trump, tujuannya adalah ingin menyusun kerangka kerja dan melakukan koordinasi pendanaan untuk rekonstruksi wilayah Gaza sampai nanti pada akhirnya otoritas Palestina bisa kembali memimpin wilayah Gaza secara efektif dan aman. Sehingga kalau kita merujuk kepada piagam Dewan Perdamaian, menariknya tidak ada penyebutan kata-kata Gaza. Di dalam piagam Dewan Perdamaian, narasinya masih sangat umum, masih sangat luas, menyebutkan membantu penyelesaian konflik di wilayah-wilayah yang membutuhkan solusi perdamaian untuk penyelesaian konflik. Saya melihat ya, sejak kita bergabung dengan Dewan Perdamaian, setidaknya ada 4 keuntungan strategis yang dimiliki oleh Indonesia. Pertama, apa yang saya sebut sebagai diplomatic leverage dan akses terhadap decision making circle. Apa itu diplomatic leverage atau pengaruh diplomasi gitu ya? Dengan bergabung dengan Dewan Perdamaian, Indonesia bisa memperkuat posisinya sebagai middle power country yang aktif di dalam isu-isu perdamaian dunia. Selain itu, dengan bergabung dengan Dewan Perdamaian, Indonesia bisa memperkuat posisi tawarnya ketika kita melakukan kerjasama atau melakukan negosiasi dengan negara-negara besar lainnya. Di sisi lain, selama ini kita paham penyelesaian masalah Palestina kita selalu bergerak di dalam kerangka di luar Jadi tidak
di dalam satu kerangka yang bisa membantu penyelesaian konflik Palestina dengan utuh. Dengan bergabung sebagai anggota Dewan Perdamaian, kita bisa menjadi agenda shaper. Artinya kita bisa menyusun atau memberikan rekomendasi-rekomendasi agenda-agenda yang nantinya bisa dirumuskan menjadi kebijakan atau keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik, terutama terkait dengan konflik Israel dan Palestina. Artinya kita tidak sekedar menjadi policy taker semata gitu. Kita bisa menyusun. Kalau selama ini kita bergerak di luar atau misalnya kita bergerak di dalam kerangka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, umumnya atau biasanya terjadi deadlock ketika ada keputusan veto oleh negara-negara besar karena ada rivalitas di antara kekuatan besar. Dengan masuk di dalam Dewan Perdamaian, kita bisa terlibat langsung menyusun agenda dan memberikan rekomendasi ataupun pandangan terhadap penyelesaian konflik Palestina dan Israel. Kedua, dengan bergabung dengan Dewan Perdamaian, Indonesia bisa memperkuat identitasnya sebagai norm entrepreneur. Artinya gitu ya, sebagai negara yang selalu mendorong proses perdamaian. Pengalaman selama ini menunjukkan kita sudah melakukan tindakan sebagai norm entrepreneur, misalnya dalam konteks penyelesaian konflik di Asia Tenggara, dalam konteks Filipina dan kelompok MNLF atau yang dikenal sebagai kelompok Moro. Sejak tahun 1993 kita menjadi mediator penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina dengan kelompok Moro yang ditandai dengan ditandatanganinya kesepakatan damai atau perjanjian damai di tahun 1996 antara pemerintah Filipina dengan kelompok Moro. Di sisi lain, Indonesia dikenal sebagai top troop contributing country. Artinya negara yang mengirimkan pasukan perdamaian terbesar. Kita selama ini selalu ikut di dalam kontingen pasukan perdamaian di bawah kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita memang memainkan peranan penting sebagai norm entrepreneur, terutama dalam isu-isu perdamaian dunia. Ketiga, sebagai pemimpin Global South, keanggotaan Indonesia di dalam Dewan Perdamaian ini sebenarnya bisa menjembatani dialog antara Global North dan Global South. Apalagi kalau kita lihat gitu, prakteknya selama ini Indonesia sudah menjadi penyambung lidah kepentingan kelompok Global South di dalam forum-forum dunia. Misalnya di dalam forum G20, di dalam kepemimpinan ASEAN gitu, atau di dalam isu-isu yang menyangkut tentang Palestina. Kita secara konsisten selalu menyuarakan kepentingan Palestina dan mendorong kemerdekaan Palestina. Kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini gitu, bergabung dengan Dewan Perdamaian tentu ini merupakan salah satu gitu ya bentuk diplomasi Indonesia untuk menyelesaikan isu-isu atau konflik di wilayah Timur Tengah, termasuk dalam konteks perang Israel dengan Palestina. Hal ini juga rasanya selaras dengan amanat konstitusi kita di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menolak penjajahan dan mendorong perdamaian dunia. Sehingga bergabung di dalam Dewan Perdamaian ini merupakan bentuk nyata dari diplomasi Indonesia untuk membantu atau untuk menyelesaikan sengketa atau konflik di wilayah Timur Tengah. Terakhir yang keempat, dengan bergabung di dalam Dewan Perdamaian ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita adalah natural leader di kawasan Asia Tenggara. Pemimpin di kawasan Asia Tenggara, pada awalnya Indonesia adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung di dalam Dewan Perdamaian. Walaupun kemudian terakhir kalau kita melihat di dalam laman atau web Dewan Perdamaian, Vietnam juga sudah bergabung. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa Indonesia selalu memainkan peranan penting. Indonesia selalu maju terlebih dahulu atau terdepan di dalam isu-isu perdamaian atau penyelesaian konflik di dunia. Tentu bergabung dengan Dewan Perdamaian tidak serta-merta kita memiliki keuntungan strategis, tapi perlu juga dipertimbangkan ada risiko yang mungkin muncul sekiranya ini tidak dikelola dengan tepat. Pertama, ketika kita berbicara mengenai prinsip bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Dengan bergabung di dalam Dewan Perdamaian, ada risiko penggerusan prinsip bebas aktif. Kalau kita merujuk kepada doktrin Bung Hatta,
Bebas aktif itu kan sebenarnya diartikan bebas tidak terikat dengan kekuatan besar manapun, artinya kita secara independen bisa menentukan nasib atau posisi Indonesia di dalam politik internasional. Apakah dalam konteks penyelesaian konflik atau ketika kita terlibat di dalam penyelesaian sengketa. Aktif tentu diartikan bahwa kita secara aktif mendorong perdamaian di dunia. Nah, kalau kita melihat struktur koalisi negara-negara di dalam Dewan Perdamaian seperti yang tadi saya sudah sebutkan, gitu, ini sebenarnya semua terpusat kepada Amerika Serikat. Yang ditakutkan nantinya misalnya gitu ya, muncul narasi atau agenda atau keluarnya rekomendasi kebijakan yang dianggap gitu ya, merupakan kepentingan Amerika Serikat. Ini yang perlu diperhatikan, kita mungkin kehilangan gitu ya prinsip bebasnya karena kita kemudian seakan-akan ikut mendukung keluarnya rekomendasi yang merupakan kepentingan negara-negara seperti Amerika Serikat. Risiko lainnya sebenarnya ketika kita berbicara di dalam struktur keanggotaan Dewan Perdamaian. Yang ada di dalam Dewan Perdamaian itu hanya Israel. Sementara dalam konteks ini ada dua negara yang sebenarnya sedang bersengketa atau berkonflik, Israel dan Palestina. Kalau hanya ada Israel di dalam Dewan Perdamaian, tentu agenda-agenda atau narasi pembuatan keputusan terkesan akan menguntungkan salah satu pihak saja. Kalau Indonesia terjebak di dalam narasi-narasi seperti ini tentu akan menggerus prinsip bebas di dalam prinsip bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Kedua, biaya politik terlibat di dalam Dewan Perdamaian itu juga tidak kecil gitu ya, cukup besar. Artinya apa? Indonesia selama ini selalu memposisikan dirinya sebagai aktor independen dan pemimpin Global South. Sekiranya kita terjebak di dalam pusaran kebijakan-kebijakan yang dianggap terlampau menguntungkan suatu negara atau kekuatan besar, kita bisa kehilangan gitu ya posisi sebagai aktor independen dan pemimpin Global South. Kita bisa kehilangan posisi moral sebagai pemimpin Global South karena dianggap terlampau dekat dengan kelompok-kelompok besar tertentu. Hal ini yang perlu juga menjadi catatan gitu. Padahal selama ini posisi kita sebagai aktor independen, posisi kita sebagai penyambung atau pemimpin Global South itu menjadi modal diplomasi Indonesia. Selama ini kalau kita lihat, Indonesia sudah memainkan peranan yang cukup baik atau bahkan peranan yang sangat baik sebagai pemimpin Global South, misalnya di dalam forum-forum G20, misalnya di dalam kepemimpinan ASEAN, termasuk di dalam konsistensi kita mendukung kemerdekaan Palestina. Artinya kita perlu berhati-hati. Kalau kita ikut terlibat di dalam pusaran rivalitas seperti ini, tentu ini juga bisa mengganggu isu-isu lainnya, misalnya hubungan kita dengan negara-negara besar lainnya seperti Tiongkok, seperti Rusia. Jadi kita perlu berhati-hati, jangan sampai nanti keterlibatan kita di dalam Dewan Perdamaian itu mengganggu hubungan bilateral kita dengan negara-negara besar lainnya. Padahal kita punya kepentingan nasional kita gitu ya, untuk berhubungan atau membuka kerjasama dengan negara-negara lain untuk pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Yang ketiga, yang terakhir, risiko yang bisa muncul adalah dalam konteks isu domestik. Jangan salah gitu ya, isu Palestina itu merupakan isu yang sensitif di tengah masyarakat Indonesia. Apalagi Indonesia selalu menyuarakan kepentingan atau himbauan kepada negara-negara untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Jangan sampai bergabung di dalam Dewan Perdamaian ternyata agenda besar kita untuk mendukung kemerdekaan Palestina tidak tercapai. Ini bisa menggerus kepercayaan publik, apakah masyarakat, apakah kelompok keagamaan, atau misalnya kelompok akademisi terhadap pemerintah. Ini yang mungkin perlu juga disikapi oleh pemerintah dengan hati-hati gitu. Sebisa mungkin bergabung dengan Dewan Perdamaian gitu ya, bisa membantu menyelesaikan konflik di Timur Tengah, bisa membantu kemerdekaan Palestina.
Nah, ini menarik. Apakah sudah tepat kita bergabung di dalam Dewan Perdamaian? Gitu. Pengalaman membuktikan sebenarnya gitu ya. Selama ini kan kita selalu bermain di luar, di dalam menyelesaikan isu-isu Palestina. Amanat konstitusi kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah jelas bahwa kita menolak penjajahan dan kita secara aktif mendorong perdamaian dunia atau perdamaian global. Dengan masuk di dalam Dewan Perdamaian, kita bisa memainkan peran yang lebih krusial. Artinya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita bisa menjadi agenda shaper. Kita bisa mengusulkan agenda-agenda untuk penyelesaian masalah Palestina khususnya, atau misalnya nantinya masalah-masalah konflik di berbagai belahan dunia lainnya. Jadi secara sederhana, kita punya kesempatan yang lebih luas di dalam Dewan Perdamaian ketimbang ketika kita bermain di dalam forum-forum misalnya seperti Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang penuh dengan rivalitas antara Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan negara-negara lainnya. Tapi yang perlu menjadi perhatian kembali lagi gitu ya, jika ini tidak dikelola dengan tepat, ini bisa menjadi beban politik yang kontraproduktif. Apa langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Indonesia setelah bergabung dalam Dewan Perdamaian? Saya selalu mengingatkan slogan yang harus diusung oleh pemerintah kita adalah engage without being entrapped. Artinya kita harus terlibat tapi jangan terjebak. Sehingga dengan slogan tadi ada langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah kita. Pertama, Indonesia harus bisa memastikan apa yang dilakukan oleh Dewan Perdamaian itu selalu berbasis kepada kerangka hukum internasional dan multilateralisme. Kedua, apa yang dilakukan oleh Dewan Perdamaian itu selalu merujuk kepada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jangan lupa gitu ya, peace plan yang menjadi dasar pembentuk Dewan Perdamaian itu adalah kelanjutan dari Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 2803 tahun 2025. Sehingga seharusnya kerangka kerja Dewan Perdamaian itu juga selaras dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketiga, Indonesia juga perlu memastikan keterlibatan kita di dalam Dewan Perdamaian itu selalu menyuarakan kepentingan Global South. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi gitu. Rasanya gitu ya, sebagai pemimpin Global South dan kita sekarang berada di dalam Dewan Perdamaian, kita perlu memastikan bahwa agenda-agenda atau kepentingan-kepentingan Global South terutama terkait dengan penyelesaian sengketa atau isu Palestina itu bisa terus disuarakan. Keempat atau yang terakhir, kita juga perlu memastikan kita bergabung dengan Dewan Perdamaian tapi kita juga tidak melupakan kepentingan nasional kita. Tidak melupakan kepentingan nasional kita artinya apa? Kita harus tetap menjaga hubungan baik dengan Tiongkok. Kita harus menjaga hubungan baik dengan Rusia. Kita sudah bergabung di dalam BRICS misalnya, kita sudah bergabung di dalam G20 misalnya. Kita juga terus menjadi pemimpin di kawasan Asia Tenggara, rasanya kita tidak boleh melupakan gitu ya negara-negara tadi. Sehingga 4 langkah strategis itu bisa menjadi pengingat bahwa ketika kita bergabung di dalam Dewan Perdamaian, kita tidak melupakan kepentingan nasional kita lainnya. Jika dikelola dengan tepat, keterlibatan kita di dalam Dewan Perdamaian itu bisa mengukuhkan prinsip bebas aktif kita. Artinya gitu, kita bisa mengukuhkan juga peran kita sebagai norm entrepreneur yang memainkan peranan penting di dalam politik internasional, di dalam penyelesaian sengketa atau konflik, misalnya dalam konteks Israel-Palestina. Tapi jika kita terjebak di dalam pusaran atau kepentingan Amerika Serikat dan Israel semata, ini tentu bisa menjadi beban politik yang besar bagi pemerintah kita.